Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami' Baitul Ula yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengkaji pembahasan tentang wudu, ada satu pembahasan berikutnya yang ghalib, yang biasa, dan runutannya, tartibnya memang seperti itu, yaitu pembahasan tentang al-mashu 'alal khuffain, membasuh atau mengusap khuf. Khuffain artinya dua khuf, mufradnya, tunggalnya khuf, bentuk duanya dalam bahasa Arab mutsanna adalah khuffani atau khuffaini. Diartikan apa? Dua alas mata kaki, atau kalau khuf sendiri alas mata kaki yang alas yang menutupi mata kaki. Yang paling aman khuf diartikan khuf saja. Barangkali pernah melihat terjemahan, ada khuf diartikan bot, ada khuf kemudian langsung diartikan kaos kaki. Nah, ini sudah masuk ke satu pendapat dari pendapat yang ada. Maka yang aman, kalau saya memberikan kajian yang harus diterjemahkan begitu, maka di awal saya sampaikan khuf. Kenapa? Karena memang tadi kalau masuk ke dalam pendapat-pendapat nanti atau langsung diartikan dengan pandangan-pandangan yang tertentu, maka sesungguhnya itu sudah masuk ke dalam pandangan-pandangan itu atau menguatkan pandangan-pandangan itu. Jadi memang urutan. Nah, kenapa ini ada setelah bab wudu? Karena memang kaitannya sangat erat. Khuf ini kaitan dengan membasuh satu anggota wudu, yaitu apa? Kaki kita. Kaki kita adalah satu anggota dari 4 anggota wudu yang kalau kita bilang yang wajib, begitu ya. Di antaranya adalah kaki kita. Jadi memang ini bagian atau pembahasan yang kaitannya erat, dan dia atau kaitannya sangat kuat dengan wudu tadi. Makanya dalam pembahasan kitab fiqih dia selalu ada menempel langsung setelah pembahasan wudu. Dan begitulah hadirin yang dirahmati Allah, bahwa bab-bab fiqih itu memang, kalau kami punya guru dulu namanya Al-Ustaz Muhammadun, guru Ustaz Hendra juga di Libya, bahwa tartibul abwab, urutan-urutan bab-bab fiqih itu tidak dibuat sebegitu saja, punya nilai filosofinya, punya alasannya, masing-masing ada keterkaitan. Kenapa dari awalnya ini kemudian yang kedua ini, begitu. Misalkan taharah, kenapa dimulai dengan taharah? Karena memang manusia itu nanti kan sebelumnya atau setelahnya bicara tentang ibadah. Manusia sebelum beribadah, hamba Allah ini harus kemudian melakukan taharah, bersih dulu, mensucikan jiwa dia, mensucikan lahir batin dia. Baru kemudian dengan berbagai pembahasannya, diantaranya adalah pembahasan wudu, baru berikutnya masuk kepada ada sholat dan ibadah-ibadah yang kita tahu dalam rukun Islam. Dari mulai sholat nanti ada berikutnya puasa, ada zakat, kan begitu, ada haji.
Baru kemudian setelah dia bisa menghadirkan kesolehan-kesolehan untuk dia dulu paling tidak secara pribadi, secara individu, berikutnya dia punya uang, punya modal, dia berhubungan dengan orang lain, bermuamalah. Tadi pertama tentang diri dia, berikutnya ada hubungan dengan orang lain, bermuamalah. Maka bermuamalahnya juga harus secara sesuai dengan tuntunan syariat Islam ini. Maka ada yang namanya apa? Babul buyu', bab jual beli. Terus berikutnya dia ingin menghadirkan kesolehan ini secara lebih kuat, bermula dari membangun satu rumah tangga, dihadirkan, tularkan kepada orang lain, lawan jenisnya, yaitu istrinya. Maka ada yang namanya babun nikah. Dengan menikah ada banyak faidah-faidah, di antaranya dia akan lebih menjaga kesucian dirinya, kesucian jiwanya. Kalau masih juga sudah menikah tapi dia tidak bisa menjaga kesucian jiwanya, maka ada berikutnya, ada namanya bab al-hudud, tentang apa namanya, had-had atau hukuman-hukuman. Terus berzina dan seterusnya, hukuman itu siapa yang memutuskan? Apakah sembarangan? Oh, saya telah berzina, saya sudah menikah, namanya muhsan, maka rajam saya sampai meninggal, sampai mati. Tidak begitu juga. Ada dulu film ya, kontroversi begitu ya. Ya mungkin kurang konsultasi sutradaranya. Apa film apa? Yang perempuan berkalung sorban dulu ya, pernah ada. Terus kontroversi, di antara kontroversinya apa? Tentang rajam itu. Dalam sebuah komunitas tempat begitu, ada yang berzina, dia sudah menikah, kemudian dirajam. Bahkan ini pun fitnah juga ternyata. Nah, dirajamnya itu bagaimana? Masyarakat sekitar langsung yang merajam, menghukuminya. Nah, tidak begitu. Siapa yang menghukuminya? Siapa yang kemudian memutuskan perkara atau hukumnya? Pengadilan. Maka ada namanya berikutnya babul qadha. Apa? Bab tentang hukuman. Qadha itu apa namanya? Ya hukuman begitu. Diputuskan ini dia dihukumi ini, si fulan dihukumi ini. Maka itu bukan orang per orang, komunitas dan seterusnya yang memutuskan. Jadi kembali, urutan-urutan bab fikih itu memang punya nilai filosofinya, punya ikatan, punya apa namanya, ya hubungan-hubungan yang kuat satu dengan yang lainnya. Tak terkecuali tentunya ini adalah al-mashu 'alal khuffain, membasuh dua khuf. Untuk memperjelas, maka kita lihat khuf ini apa? Khuf tadi mufradnya, jamaknya khuffain. Dalam beberapa judul fikih terkadang menggunakan mufrad alal khuf, terkadang menggunakan al khuffain. Ya maknanya sama, karena memang yang namanya membasuh kaki maka dia dua-duanya. Atau kemudian maknanya yang lain adalah kalau kita ingin menggunakan khuf, jadi alas mata kaki, kita menggunakan alas mata kaki, alas kaki yang menutupi mata kaki. Ini ngaco ngobrolnya apa? Bicaranya kurang tertib. Alas yang menutupi mata kaki. Maka yang kita gunakan nggak bisa satu atau sebelah saja. Ini diantara kemudian yang melatar belakang juga. Harus dua-duanya. Kita gunakan nggak boleh satu atau kanan saja, kiri enggak, atau kiri saja, kanan enggak, dua-duanya. Kita pakai yang kanan dua-duanya, kanan dan kiri. Nanti yang dibasuh anggota wudhu yang lain biasa dari awal, kemudian pas mau membasuh kaki kita, mencuci kaki kita, maka cukup kita basuh alas yang kita gunakan tadi, yang menutupi mata kaki tadi. Ya, nanti alasnya seperti apa? Apa sifat-sifatnya? Ini yang kemudian berikutnya terjadi perdebatan di antara ulama. Gambaran awalnya seperti itu, tasawurnya adalah apa? Khuf itu alas yang menutupi mata kaki, yang mana ketika kita berwudu dari awal sampai akhir dibasuh sesuai dengan tuntunan dan anggota yang termansus di dalam nasnya, tapi kemudian pas kaki tidak dibasuh.
yang dibasuh adalah alasnya saja. Nah, baik. Yang kedua, hukumnya apa? Kita lihat mu'allif mengatakan ini adalah al-mas'u alaihima, mengusap alas atau khuf tadi, alas yang menutupi mata kaki tadi, dia sesungguhnya adalah apa? Rukhsatun. Rukhsah itu kalau secara asal katanya adalah kemurahan. Lalu kemudian lebih berkembang lebih lanjut di dalam bahasa Indonesia lebih sering diartikan keringanan atau kemudahan. Ya. Tapi asal muasalnya adalah apa? Kemurahan. Murah. Kemurahan siapa? Kemurahan dari Allah. Allah yang memberikan kemurahan. Ya, berikutnya diartikan lebih luas kemudahan dan seterusnya. Jadi dalam istilah usul itu ada namanya rukhsah, kebalikannya adalah apa? Azimah. Kalau azimah hukum asal dalam beribadah. Segala sesuatu dalam beribadah hukum asalnya begini. Dalam berwudu hukum asalnya yang kita basuh, yang inti-inti tadi adalah apa? Muka, kedua tangan, kemudian kepala, berikutnya adalah kaki. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya kaki kita harus dibasuh. Namun kemudian dalam kondisi tertentu Allah berikan kemudahan atau kemurahan tadi atau keringanan tadi, tidak usah dibasuh itu kakinya, alasnya saja cukup. Itu ya rukhsah namanya. Kalau azimah hukum asal segala sesuatu dalam beribadah. Seperti halnya yang paling sering kita contohkan, rukhsah itu apa? Sering dicontohkan orang yang berpuasa ya, yang bepergian, musafir bepergian diberikan rukhsah, boleh kemudian mengambil rukhsah itu, kemudahan itu, kemurahan itu dari Allah dengan tidak berpuasa, kan begitu. Berarti ada rukhsah, ada azimah. Azimahnya apa? Orang yang berpuasa, setiap orang muslim berakal sudah balik, maka dia harus berpuasa. Dalam kondisi hukum asal. Kondisi hukum asal, contoh yang lain dalam sholat. Kondisi hukum asal setiap kita harus mengerjakan sholat wajib. Sholat wajib itu 5 waktu, masing-masing rakaatnya sudah ditentukan. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Itu kondisi asal, namanya azimah. Rukhsahnya dalam bepergian boleh kita melakukan misalkan apa? Jamak qashar. Digabung kemudian disingkatkan, baik waktunya mau di asar diawalkan ke zuhur atau diakhirkan ke asar, takdim dengan takhir. Di awal berarti ditarik ke zuhur, zuhurnya 4 jadi 2, asarnya 4 jadi 2. Maka ini adalah kondisi apa? Rukhsah, keringanan, kemudahan dari Allah. Nah kembali ini berarti ada azimahnya dalam membasuh kaki ini. Apa azimahnya? Kewajiban kita dalam berwudu membasuh kedua kaki kita. Rukhsahnya boleh kita tidak membasuh kedua kaki kita, yang dibasuh adalah apa? Alas yang kita gunakan saja, yang menutupi mata kaki tadi. Jaizatun lin nisa'i lirrijali wan nisa'i fi kulli halin fi shayfi wasyita'i fi safari wal hadari fi sihhati wal maradi wa dzalika badal ghuslir rijlaini fil wudu. Ini ada keadaan yang berbeda. Rukhsah dalam membasuh alas yang menutupi mata kaki atau khuf. Saya sekarang bilang khuf sudah diartikan di awal ya. Sering-seringnya saya memang khuf langsung aja kalimatnya khuf. Di awal tadi saya sudah terjemahkan. Nah, membasuh khuf ini kondisinya dia dalam kondisi apapun. Baik dalam kondisi panas ataupun musim panas, musim dingin, bepergian, enggak bepergian, lagi mukim pun, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Artinya apa? Beda dengan rukhsah dalam kita berbuka atau tidak berpuasa dalam bepergian. Ada kondisinya khusus.
Atau juga dalam sholat tadi yang kita sampaikan jamak qashar begitu kan, dalam bepergian ada kondisi khusus. Namun membasuh khuf ini kondisinya apa saja? Sehat boleh, tidak sehat boleh, enggak terkait dengan sebab tertentu. Sebagaimana tadi membatalkan puasa atau menjamak qashar. Mau laki-laki, mau perempuan, mau lagi musim hujan, mau lagi musim panas dan seterusnya. Sehat sakit semua boleh. Namun tentunya ada ketentuannya. Dan ini adalah badal. Apa badal? Pengganti. Khotib nggak datang, ada badalnya. Sudah siap badalnya. Berarti apa? Penggantinya. Ini adalah pengganti dari membasuh kedua kaki dalam berwudu. Baik, kita lihat dalil jawazihi, dalil yang membolehkannya adalah apa? Fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu ada 4 cakupannya. Bisa ucapan, qaulun, bisa fi'lun. Nah, ini adalah fi'lun, perbuatan. Ucapan berarti Nabi berucap, Samillah ya ghulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, tentang adab makan misalkan Nabi kepada Amr ibn Salamah, seorang anak kecil, wahai anak kecil, kalau mau makan di antara adab-adabnya baca basmalah, baca bismillah, makan yang dekat-dekat jangan yang jauh-jauh. Nah, ini ucapan Nabi. Ada juga fi'lun, perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi yang menuturkan sahabat melihat Nabi berbuat ini. Maka itu juga adalah hadis Nabi. Nanti ada berikutnya apa? Takrir, persetujuan Nabi. Baik ketika melihat Nabi atau Nabi ketika fi ghiyabi, lagi enggak ada. Lagi melihat misalkan apa? Orang-orang Habasyah bermain latihan perang dalam masjid. Maka boleh enggak? Hukum asalnya boleh-boleh saja. Namun barangkali kemudian dianggap kurang beretika, ada lahan khusus, misalkan di masjid biasanya kan begitu. Banyak masjid-masjid sekarang membuka lahan khusus untuk mungkin olahraga, panahan dan seterusnya ya. Kalau sudah ada tempatnya maka tentunya lebih baik begitu. Tapi hukum asalnya boleh-boleh saja. Nabi menyaksikan orang Habasyah berlatih perang. Nabi ada, maka Nabi enggak melarangnya. Maka itu namanya takrir, persetujuan Nabi. Atau Nabi lagi enggak ada, fil ghiyab. Nabi ketika enggak menyaksikan, ada yang melaporkan ke Nabi. Ya, seperti apa? Nabi dalam atau sahabat dalam sebuah sariyah. Apa sariyah? Peperangan yang Nabi tidak hadir. Ada sariyah, ada ghazwah. Ghazwah peperangan yang Nabi hadir. Sariyah peperangan yang Nabi enggak hadir. Dalam satu syariah tentunya sholat tetap ditegakkan. Ada sholat, ada makmum, ada imam. Nah, imamnya ini adalah selalu sahabat ini ketika mengimami, surat yang dibaca adalah surah Al-Ikhlas. Dilaporkan hal ini kepada Nabi. Coba tanyakan kata Nabi kepadanya, saluhu, tanyakan kenapa dia baca terus. Apa jawabannya? Karena Al-Ikhlas itu di dalamnya ada apa? Sifatur Rahman. Wa ana uhibbuha, ada apa? Sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, begitu ya. Dan saya suka dengan sifat-sifat Allah tadi. Apa kata Nabi? Sampaikan kepadanya bahwa Allah menyukainya. Karena dia menyukai sifat-sifat Allah dalam surah Al-Ikhlas. Maka itu takrir. Ada lagi sifat Nabi, sifat fisik maupun sifat khalqiyah maupun khuluqiyah. Baik, ini sedikit sedikit melompat, mohon maaf. Jadi ini hadisnya adalah apa? Perbuatan Nabi. Berarti sahabat yang menyaksikan. Siapa? Jarir ibn Abdullah. Dia menyaksikan Nabi. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bala, thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Nabi satu waktu kencing, buang air kecil, kemudian berwudu lagi, menjaga wudu lagi terus, menjaga wudu baik mau beribadah, mau sholat ataupun tidak
sholat. Bahkan ketika punya wudhu pun kita wudhu lagi terus. Maka ini adalah satu kemuliaan. Namanya apa? Memperbaharui wudhu atau tajdidul wudhu. Nah, Nabi kemudian berwudhu lagi, wa masaha. Nah, ketika akan membasuh kakinya enggak dibasuh. Malah Nabi melakukan wa masaha, mengusap khufnya atau dua khufnya, alas yang menutupi mata kaki. Baik. Dari tadi alas terus. Alasnya seperti apa? Nah, nanti memang perdebatannya di akhir. Kita lihat syarat-syaratnya. Syarat-syarat bolehnya kita membasuh khuf. Lebih khusus adalah dalam al-madhab asy-Syafi'i. Dalam keterangan kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Yang pertama adalah ayyul bisa ba'da wudu'in kamilin. Sebelum menggunakan alas mata kaki tadi, kita kalau ingin menggunakan alas mata kaki, alas yang menutupi mata kaki atau khuf ini, kita harus punya wudu dulu. Harus dalam keadaan suci. Nah, udah wudu, sudah suci, wudunya seperti biasa dulu di awal. Wudu seperti biasa, artinya kakinya tadi tetap belum pakai khuf. Wudu seperti biasa, dengan wudu yang sempurna. Baru kemudian kita gunakan itu alas mata kaki, alas yang menutupi mata kaki tadi. Nah, nanti alas yang menutupi mata kaki ini berikutnya kita boleh kemudian mengusapnya saja. Sekali lagi, kapan? Ba'da wudu'in kamilin. Jadi bukan kita pakai khuf kemudian berikutnya kita berwudu. Dalam keadaan kita tadi sebelumnya ketika menggunakan khuf kita tidak punya wudu. Harus kita dalam keadaan punya wudu dulu. Hadis Nabi dari Al-Mughirah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku bersama Nabi dalam satu safar. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Kemudian aku ingin membantunya melepaskan kedua khufnya. Kita sering sampaikan banyak sahabat-sahabat yang berkhidmah kepada Rasulullah dari hal-hal yang kecil begitu ya. Dalam riwayat wudu di awal, da'a an-nabi da'a biwudu'in, ya sering kita sebut. Ada sahabat yang membantu menyiapkan air wudunya. Nah, membuka sandalnya saja, khufnya saja juga banyak yang berkhidmat. Maka ini bisa dipastikan, walaupun riwayatnya nggak ada, mungkin membuka bajunya, jubahnya barangkali. Ini bagian dari apa? Bentuk khidmah atau pengabdian. Sampai-sampai juga ada seorang sahabat yang lain, Ibn Abbas, di antara gelarnya apa? Sahibu na'lai Rasulillah, pemilik dua sendal Rasul. Maksudnya apa? Yang suka berkhidmah mengenakan dan merapihkan sandalnya Rasul. Kalau ada kiai apa-apa, sandalnya sama santrinya dijinjingin begitu ya, dibuka, dijinjingin, dimasukin ke mungkin erat atau ke tasnya. Nanti berikutnya mau menggunakan lagi di depan masjidnya atau majelisnya, ditaruh lagi, dipersilahkan digunakan terus. Hanya itu saja. Maka insya Allah ini juga satu bentuk kemuliaan. Nah, ketika sahabat ingin melepaskan khuf Nabi tadi, kata Nabi apa? Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirtain. Udah biarin, nggak usah dilepas. Tadi saya udah memasukinya dalam keadaan wudu, nggak usah dilepas. Artinya apa? Nabi ketika akan nanti Nabi ketika berwudunya dia membasuh khufnya tadi dan nggak usah dilepas, karena tadi aku ketika mengenakan khuf ini sudah dalam keadaan tahiratain, bertahar. Si dua kakiku tadi sudah dalam keadaan bersih karena sudah wudu. Jadi wajhus syahidnya dari hadis ini ucapan Nabi paling ujung, da'huma, biarkan dua kakiku tadi, khuf tadi, nggak usah dilepaskan, biarkan tetap menempel
Karena sesungguhnya aku tadi jadikan dua kakiku sudah qahirataini, sudah bersih, sudah ditoharkan, sudah berwudu. Maka kembali ini menjadi dalil, menjadi syahid dalam kita membasuh khuf. Syarat awalnya adalah apa? Kita harus punya wudu, harus punya tahar. Al-thani, yang kedua, ayyakuna satiraini li jami'i mahalli ghuslil fardhi minal qadamain. Alas kaki tadi harus tertutup, dua-duanya harus tertutup, ya sampai mata kaki tadi. Li'annahuma la yusammiyani khuffaini illa idza kana kadzalik. Yang namanya khuf itu memang harus menutupi mata kaki. Kalau nggak menutupi bukan khuf namanya. Ini keterangan lebih lebarnya begitu. Berikutnya ayyakuna qawiyaini yumkin tatabu'ul masyi 'alaihima yawman wa lailatan lil muqim wa thalatha ayyam bilayaliha lil musafir. Harus khuf tadi syaratnya apa? Dimungkinkan kita atau dua-duanya harus kuat yang mungkin kita gunakan untuk berjalan. Sehari semalam untuk orang muqim dan 3 hari untuk musafir. Nah, ini yang kemudian nanti syarat-syarat ini yang kemudian ketat, terutama dalam mazhab Syafi'i. Kalau yang nomor 2 tadi kita sebutkan menutupi khuf, yang namanya khuf menutupi mata kaki, ini semua sepakat. Nah, pada bagian yang kedua, pada bagian berikutnya harus kuat. Ini yang kemudian perdebatannya di sini. Harus kuat dan nanti berikutnya ada yang berikutnya lagi harus kuat dan apalagi ayyamna nufudul ma au nufudal ma ilal qadamaini. Harus tidak boleh ada air yang kemudian bisa masuk ke dalam kaki kita. Ini yang kemudian dalam mazhab Syafi'i, 2 hal ini terutama yang kemudian menjadi atau persyaratan ketat, sehingga pertama kuat kita gunakan untuk berjalan. Maka dari sini jatuhlah kemudian kaos kaki tidak termasuk khuf dalam mazhab Syafi'i, gugur syaratnya. Karena kaos kaki tidak lazim juga kita gunakan mau tanpa pakai alas, bukan pakai sepatu, bukan. Kaos kakinya dia harus kuat. Kuat nggak sehari semalam kita mau jalan kemana? Kaos kaki kita pakai. Maka dalam mazhab Syafi'i gugur dengan syarat qawi ini, kekuatan ini. Dengan syarat berikutnya air. Dengan syarat air nggak boleh masuk. Nah, juga gugur. Maka tadi di awal, saya baru kembali ke awal lagi. Khuf dalam mazhab Syafi'i di antara syaratnya di awal adalah as-satirani lil ka'baini al-masnu'ani min jildin. Baru saya kembali nih lagi ke definisi awal. Khuf itu adalah kedua alas yang menutupi mata kaki yang terbuat dari jilid, dari kulit. Di awal takrifnya, definisinya udah begitu, yang terbuat dari kulit. Makanya dalam mazhab Syafi'i kalau pakai terjemah tadi di awal, langsung biasanya diartikan apa? Sepatu bot, macamnya seperti itu. Misalkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami, Syekh Sulaiman Rashid, ya luar biasa beliau, amal jariahnya kitab fikih fenomenal ya. Barangkali pernah punya. Syekh Sulaiman Rashid, alumni Azhar, orang Padang begitu ya, S2 Al-Azhar. Kemudian dia mengajar di Indonesia, di sini beberapa fakultas GIN begitu ya. Sempat juga menjadi hakim. Itu bukunya fenomenal. Kurang lebih segini. Sulaiman Rashid, Al-Fiqhul Islami namanya.
Mirip dengan karya Al-Fiqhul Islami juga judulnya yang berbahasa Arab. Kalau itu Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nah itu kalau kita lihat terjemahnya langsung diartikan bot. Artinya apa? Coraknya memang ini mazhabnya sudah Syafi'i. Lain dengan sering ada saya melihat artikel atau entah artikel ini sumbernya dari buku atau apa. Judulnya udah langsung membasuh kaos kaki. Berarti memang ini sudah kecenderungannya kepada mazhab yang lain, sudah terlihat. Maka dari awal saya sudah kalau khuf itu sering diartikan khuf saja. Sambil kemudian diberikan definisi-definisi dengan syarat-syarat yang berbeda tadi. Jadi kembali, mohon maaf kaki. Dalam mazhab Syafi'i memang lebih ketat. Dua syarat ini yang kemudian mengetatkan, menggugurkan kaos kaki untuk digunakan sebagai khuf. Ayyakuna qahirain walau kana min jildi maitatin qad dubil. Khufnya tentunya tadi yang terbuat dari jilid, terbuat dari kulit tadi, dia juga harus terbuat dari bahan yang suci. Bahan yang suci. Walaupun kemudian diambil dari misalkan kulit binatang, maka harus didubil, apa dubil itu disamak. Nanti dalam bab cara mensucikan kulit binatang, ya idza dubil faqad tahur. Caranya apa biar dia suci? Disamak. Ya, apa disamak itu? Ya dijemur, disamak. Kalau sudah disamak maka suci. Artinya kalau enggak disamak langsung kita gunakan, maka tetap dia dalam keadaan najis. Jadi harus dalam keadaan suci. Baik, bagaimana barangkali ada orang-orang yang kita saksikan menggunakan kaos kaki. Ya, kembali kepada syaratnya ini. Syaratnya ada yang dalam mazhab Syafi'i tadi kuat atau ketat begitu. Dalam mazhab yang lain, kalau kita lihat dalam pandangan mazhab Syafi'i berarti bisa dikatakan tidak begitu ketat. Yang penting apa? Dia ada alas yang menutupi mata kaki. Adapun dia harus kuat, jangan sampai air masuk. Maka ini kemudian tidak diberikan syarat, terutama dalam mazhab Hambali. Ada kemudian dalam mazhab yang lebih pertengahan ya, yang lebih pertengahan apa? Membolehkan dengan kaos kaki, tapi syaratnya adalah apa? Tetap menggunakan syarat ini. Dia hanya harus kuat, air enggak meresap, maka diartikan kaos kakinya adalah kaos kaki yang tebal. Nah, begitu kemudian ada beberapa ya, misalkan di Libya itu memang sebagian besar ya, 95% pengajarnya orang luar negeri. Beberapa yang bermadzhab Hambali itu, kalau kata guru saya, karena mereka adalah ustadz kami, jadi tidak terlalu wudunya nggak bareng dengan mereka. Ini penuturan dari ustadz saya yang lain juga. Jadi dalam kata ustadz saya ini orang Indonesia, kalau ini ustadznya orang Indonesia, tapi ngajar di Libya juga. Jadi kaos kakinya katanya tebal-tebal, sehingga sering banyak dari mereka yang bermadzhab Hambali kalau berwudu maka mengusap mata kaki khufnya tadi. Tapi kaos kakinya bukan yang sering kita gunakan yang tipis-tipis begitu. Walaupun pakai mazhab yang lain, mutlak kaos kaki boleh. Memang hadisnya juga ada. Berikutnya ada perdebatan tentang kesahihan hadis ini. Ya, memang ujung-ujungnya memang perdebatan pendapat. Hadisnya ada, namun kemudian terjadi perdebatan. Nah, kalau kembali kepada khuf, maka kemudian syarat-syaratnya juga terjadi perdebatan. Mazhab Syafi'i ya lebih ketat, atau lebih diartikan tadi kalau dalam Al-Fiqhul Islami Syekh Sulaiman Rasyid adalah apa? But. Jadi kurang lebih but, kayak orang perang. Sepatunya militer, begitu ya. Sepatu orang militer lagi ya, apalagi militer ya, lagi berperang segala macam, kan ribet juga. Maka sekalian bisa. Tapi bukan berarti karena keribetan tadi, karena rukhsah tadi, rukhsahnya enggak, siapapun kita juga bisa. Kita kalaupun kita pakai mazhab Syafi'i misalkan,
Tidak harus dalam keadaan safar. Nabi tadi hadisnya dalam keadaan safar, tapi maknanya bukan dalam keadaan safar saja. Ini tidak terkait seperti tadi kita rukhsah dalam membatalkan puasa atau jamak qasar tadi, tidak. Artinya misalkan kita ingin menggunakan berangkat ke kantor atau ke tempat kerja kita, terutama yang kerja barangkali yang kita jarang mengamalkan ya. Mungkin kita jarang mengamalkan karena kebutuhannya, apalagi kalau menggunakan madzhab Syafi'i ya tidak terpenuhi. Ya barangkali yang kerja di ya kalau tentara jelas lah ya, tentara atau yang kerja di pertambangan begitu ya. Sepatu yang root, atau mungkin ada yang kerja di mungkin kehutanan barangkali begitu ya. Nah bisa menggunakan konsep madzhab Syafi'i atau syarat-syarat dalam madzhab Syafi'i. Baik, muddatul mas alaihima. Berapa lama kita boleh membasuh khuf ini? Tadi di awal dalam syarat sempat disinggung, yaitu apa? Kalau orang yang muqim yaumun wa lailah, sehari semalam. Kalau yang musafir maka dia 3 hari 3 malam. Nah ini hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'ala Rasulullah 3 ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yauman wa lailah lil muqim. Ya, hadis riwayat Muslim. Untuk musafir 3 hari 3 malam, untuk muqim sehari semalam. Nah, masalahnya kapan mulainya? Nah, dalam keterangan di sini mulainya adalah muddatul masah minal hadath ba'da lubsil khuffaini. Mulainya setelah terjadi hadath, setelah kita batal wudu. Misal kita menggunakan khuf. Kita berangkat misalkan subuh ya, kita sudah sholat subuh. Pastikan kita wudu dulu berarti kan. Sholat subuh wudu seperti biasa, habis sholat subuh kita berangkat dengan menggunakan khuf kita, maka boleh karena kita kan sudah wudu tadi. Kita gunakan khuf itu fajar, kita gunakan khuf, katakanlah fajar lah jam 5 atau begitu ya. Kemudian kita berangkat ke tempat kita menggunakan khuf tadi. Kemudian ketika duha misalkan atau sebelum duha kita batal dengan hal-hal yang membatalkan wudu, ingin buang air kecil misalkan sekalian pas waktu duha kita ingin sholat duha di musola, sekalian kita buang air kecil, berarti kan batal. Ketika waktu duha jam 9 misalkan begitu, kita batal. Maka mulai 3 hari 3 malam atau mulai sehari semalam dari waktu hadas tadi, bukan dari waktu fajar. Misal kita dalam keadaan muqim, berarti dari jam 9 tadi. Dari waktu duha kita ingin mengerjakan sholat duha tadi jam 9 sampai berikutnya jam 9 keesokan harinya. Berarti andaikan kita gunakan itu khuf dari mulai jam 9 dan kita batal tadi, sudah boleh kita kemudian berwudu, membasuh khuf, terus nanti duhur kita mau wudu lagi, basuh lagi itu khuf, terus asar, terus sampai kemudian kita tidur. Asalkan nanti syaratnya adalah, diantara syaratnya jangan dilepas itu khuf, jangan dilepas sampai jam 9 besoknya lagi, jangan dilepas. Diantara syaratnya jangan dilepas. Jadi kita tidur sudah dipakai itu. Ya kayak tentara barangkali ya, mana-mana capek tidur aja udah, sepatunya tetap dipakai. Jadi nggak boleh dilepaskan. Pun kalau musafir 3 hari 3 malam, mulainya adalah dari waktu hadas. Nah, memang ada pandangan yang lain kalau kita lihat dalam Subulus Salam misalkan Syarah Bulughul Maram, ada pandangan yang lain. Pandangan yang lain mulainya bukan waktu hadas, tapi waktu kita mengenakan khuf. Ada pandangannya. Berarti kalau tadi misalkan kita fajar atau subuh kita mengenakan khuf, berarti sampai besok subuh lagi. Entah dari mazhab apa, karena memang subuh salam itu dia ada mukorona, ada
perbandingan madhab. Saya lupa apakah masih madhab Syafi'i atau madhab yang lain. Yang jelas satu pandangan dalam madhab Syafi'i di sini adalah apa? Mulainya adalah setelah hadas. Kalau hadasnya barangkali ada orang yang ya kuat barangkali ya sampai zuhur, berarti dia mulai zuhur tadi sampai zuhur esokan harinya. Namun rasa-rasanya ya agak mustahil ya orang nggak batal wudu dari subuh sampai zuhur. Rasa-rasanya ya. Ya yang sangat wajar mungkin tadi duha kemudian batal, maka bermula dari duha tadi sampai besok keesokan hari. Duha esok hari. Baik. Yang dibasuh apanya? Yang dibasuh khuf ini. Kalau kita basuh kaki kan semua, atasannya, bawahannya kaki kita basuh. Apakah begitu juga ketika kita membasuh khuf? Ternyata tidak begitu. Nah, ada al-fardu, ada yang fardunya, ada yang sunnahnya. Yang fardunya, yang paling intinya apa? Yang dibasuh itu adalah mashu syai'in walau qalla min a'lal khuf. Yang dibasuh, yang fardu atasnya, bagian atasnya. Mananya saja, walau qalla, walaupun sedikit. Jadi atasnya tidak harus dari ujung sampai akhir. Walaupun prakteknya kadang-kadang begitu, dari ujung sampai mau sedikit saja nggak apa-apa. Yang penting bagian dari atas, walau qalla. Ini yang fardu. Terus bawahnya, bawahnya sunnah. Wa yusannu mas'u a'lahu wa asfalihi. Sunnah kalau mau dua-duanya atas dengan bawahnya. Atas jelas fardu dia. Maka kalau bawahnya mau silakan. Ya. Jadi yang paling inti adalah atasnya saja. Nah, kira-kira bawahnya kita basuh apa tidak sesuai kondisi. Ya dibasuh. Tapi kemudian tidak bisa kita akal-akalin, ngapain juga dibasuh kotor-kotor ini. Kan kita gunakan alas untuk jalan. Bukan masalahnya itu. Ini masalah ibadah saja. Kita di awal ya sempat disampaikan bahwa ibadah itu ada kalanya dia apa? Ma'qulatul makna, ada kalanya ghair ma'qulatul makna. Ada yang masuk akal, ada yang enggak masuk akal. Termasuk khuf ini dia enggak masuk akal. Makanya kata sahabat Ali, kalau seandainya agama ini dibangun atas akal, maka dalam basuh khuf itu yang diwajibkan, yang difardukan niscaya bagian mananya? Bagian bawahnya. Tapi ternyata yang difardukan apa? Bagian atasnya. Nggak masuk akal. Ya. Jadi memang ada yang masuk akal, ada yang nggak masuk akal. Nanti ujung-ujungnya ini terkait dengan niat itu harus hadir apa tidak. Kalau ibadah-ibadahnya tidak masuk akal, dari awal harus jelas niatnya. Kalau enggak masuk akal, enggak masuk akal, dari awal harus niat jelasnya. Harus niat jelas, harus niatnya jelas. Kalau yang enggak masuk akal, enggak usah pakai niat. Kita contohkan apa waktu itu, membasuh kotoran, misalkan dalam baju kita atau dalam tempat kita ingin bersihkan, tidak usah saya berniat membersihkan kotoran, karena udah jelas ini kotoran, ya bersihin, ya sudah, enggak usah pakai niat. Nah, al-mashu al-khuffain ini termasuk yang nggak masuk akal. Maka nggak usah dipikir-pikir juga, ngapain juga disunahin bagian bawahnya. Toh kemudian kita injak-injak lagi, ya bukan itunya ya, pokoknya udah ikutin aja. Nggak masuk akal. Ya. Ini kemudian kalau semuanya pakai akal maka akan ya hancur agama kita. Ya. Mubtilatul masah. Memintai kayaknya kita selesaikan. Yang membatalkan al-masah. Yang pertama apa? Atau membasuh khuf tadi. Khuf tadi menjadi batal. Yang pertama khal'ul khuffaini atau khal'u ahadihima. Melepaskan dua khuf tadi. Maka tadi di awal atau sebelum ini kita sampaikan syaratnya adalah jangan dilepas. Kalau dilepas, kita contohkan tadi ya, kita mukim, kita batal tadi pas duha, pas duhurnya kita lepas, ya sudah nggak berlaku lagi, nggak berlaku
membasuh khuf dari mulai kita duha tadi. Kalau memulai lagi bisa nggak memulai lagi dari bisa lagi terus nggak apa-apa. Kita mulai lagi dari duhur sudah berwudu, kemudian kita menggunakan khuf. Asarnya nanti pas mau asar mungkin kita batal atau batalnya mungkin jam 3, kemudian mau sholat asar jam setengah 4, dari mulai jam 3 tadi berlaku lagi. Berlaku terus berikut kemudian sampai keesokan harinya jam 3 sore tadi dan seterusnya begitu. Di antara syaratnya nggak boleh kita melepaskan dua khuf tadi atau salah satunya. Yang kedua, inqidha'u muddatil masah. Waktunya sudah habis. Kembali kita contohkan satu contoh ini aja biar jelas ya. Waktunya sudah habis. Dari kita terhitung dari duha sampai esok harinya duha, berarti waktunya udah habis. Setelah itu sudah nggak berlaku lagi. Mau memulai lagi, ya silahkan. Berarti mulai yang baru. Mau musafir, mau dia muqim, mau dia sakit, mau dia sehat, boleh. Ats-tsalits, hudutsu ma yujibul ghusla. Terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi. Nah, kalau kita alasan-alasan yang mewajibkan mandi, ya, yang mewajibkan mandi. Kenapa? Li'anal masah alaihima, membasuh khuf itu adalah hanya sebagai pengganti dari membasuh atau mencuci kaki kita dalam berwudu, bukan sebagai pengganti dari mandi. Enggak kayak tayamum, nanti kita bicara tayamum, kita ulang lagi. Kalau tayamum bisa juga menggantikan mandi dalam kondisi tertentu. Nah, kalau khuf tidak menggantikan mandi, hanya menggantikan membasuh kedua kaki kita. Ya, misalkan apa contohnya? Ya, contoh tadi duha dia sudah hadas, masih mengenakan khuf. Berikutnya kemudian ada sesuatu yang membatalkan, yang mengharuskan dia mandi, keluar air mani, atau kemudian dengan istrinya dia berhubungan, walaupun khufnya dia gunakan, tetap berikutnya kan dia harus mandi. Kalau mandi ya berarti khufnya dilepas. Sudah jelas khufnya dilepas. Dan itu adalah ada hal-hal yang harus mengharuskan dia mandi. Berarti khufnya tidak berlaku lagi. Jadi 3 macam saja yang membatalkan khuf, melepaskannya khuf tadi, waktunya sudah habis. Yang ketiga adalah ada hal-hal yang mewajibkan mandi. Baik, kita akhiri. Selanjutnya ada hadis Nabi yang menjadi penguat di sini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirain an namsah ala khifafina wa la nanzi'ha thalathata ayyam. Nabi menyuruh kami kalau dalam bepergian kita menggunakan khuf, maka jangan dilepaskan selama 3 hari. Ini hanya bicara dalam musafir. Bicara mungkin pakai hadis yang lain, begitu ya. Yang di awal kita sampaikan, yang udah kita sampaikan. Di tengah apa tadi ya? Kalau dalam musafir, maka khuf tadi jangan dilepaskan selama 3 hari. Min ghaidin wa baulin wa naumin illa min janabatin. Sekalipun dalam pertengahan kita menggunakan khuf 3 hari 3 malam tadi, min ghaidin, kita ingin buang hajat, nggak apa-apa, nggak usah dibuka khufnya. Buang hajat saja. Jadi tetap digunakan itu alas kaki kita. Tetap kita buang hajat, silakan. Baik yang besar atau baulin atau kencing, silakan. Nggak usah dilepas. Au naumin, tidur, silakan. Nggak usah dilepas. Illa min janabatin, kecuali kalau janabah. Kalau ada hal-hal yang mewajibkan junub, kita harus mandi junub, maka harus dilepas itu khuf, kemudian kita mandi. Jadi ada 3 hal-hal yang membatalkan al-masah, membasuh khuf. Sudah jam berapa ini? Terbit 3.4. Nah,
6:15. Ya, masih ada 3 menit Tuan Guru. Baik, ada pertanyaan silakan. Apabila seorang melaksanakan barisan pemahaman yang tadi yang terkebuk putuskan kan kategorinya sepatu boot ya. Saya pernah menjelaskan itu untuk biasanya untuk tentara, aparat keamanan, orang yang menjadi lapangan pertambangan. Bila mana itu diamalkan oleh orang-orang biasa dan menghadapi sholat di masjid, karena itu ada hukum masjid yang harus dia. Iya. Nggak mungkin pakai hook kalau kategorinya pakai sepatu boot atau kulit dengan kondisi itu. Iya. Kalaupun menggunakan khuf, misalkan kita tetap dengan kaidah-kaidah dalam madhab Syafi'i tadi, harus yang kuat, harus yang nggak boleh air bisa meresap. Maka diartikan sepatu bot tadi untuk orang selain militer, orang yang normal seperti kita, rasa-rasanya di era sekarang nggak mungkin. Memang begitu, memang nggak mungkin. Makanya kita aneh juga, langka juga, kecuali terutama kalau yang tidak bergaul dengan ya teman-teman di ada bermadzhab lain begitu ya. Kita lihat misalkan di mana, di kampung lah ya, yang betul-betul Syafi'i, nggak akan kita temukan ini. Karena tadi syarat-syaratnya saja sudah ketat. Kalaupun syarat-syaratnya ketat, nah kita sholatnya di masjid, nggak mungkin juga kita menggunakan khuf tadi ke masjid. Karena bicara bukan boleh nggak boleh kan, ini bicara etika juga. Karena sekarang sudah beda konteks masjid zaman Nabi dulu. Ya, dalam fiqh sirah misalkan Sayyid Ramadan Al-Buti yang menjelaskan bukan hanya dalam fiqh sirah ya, semua maklum ya, zaman Rasul itu sholatnya langsung di atas tanah kan begitu. Beda dengan sekarang. Di mana-mana atau hatta di Al-Haramain sendiri, Nabawi, Makkah ya dari bukan tembok granit barangkali ya yang sudah tidak mungkin lagi. Tapi hukum asalnya boleh nggak? Ya, boleh memang, hukum asalnya boleh. Jadi memang pengandaiannya tadi kita dalam keadaan ya misalkan di mana, di hutan atau apa dan seterusnya. Makanya memang kadang-kadang kita juga harus praktek, tapi tidak kemudian praktek itu menjadi satu amaliyah yang kita amalkan. Contoh misalkan kalau kami di An-Nuaimi, Sekolah Tinggi An-Nuaimi di Kebayoran, saya menjadi pengajar di sana. Dulu mudirnya Dr. Taufik Ulaimi namanya. Itu beliau menerapkan ini. Misalkan ada namanya mukhayyam. Jadi kami ada namanya mukhayyam. Mukhayyam itu perkempingan lah begitu ya. Karena mahasiswa juga harus seorang calon ustadz harus kuat juga dia. Imunnya juga harus kuat. Maka ada namanya mukhayyam. Itu kalau mukhayyam beliau Ustaz Taufik itu mempraktekkan ini. Sepatu memang sudah paling enggak kalaupun sepatu sih macam-macam mereka ya. Mau yang ada yang khuf, ada yang nggak khuf begitu. Apa yang beliau praktekkan? Sholat langsung nggak pakai alas di atas tanah langsung. Udah capek-capek ya apa acara-acara mukhayyam lah, acara-acara perkemahan kan begitu ya. Yang kotor-kotor udah biasa. Langsung aja sholat dipraktekkan. Kadang-kadang memang perlu begitu mempraktekkan begitu. Karena memang ya jangan sampai kita ini boleh apa enggak. Sholat di atas di lapangan, pernah ke pantai di atas pasir langsung sholat. Beliau langsung begitu. Ya contoh seperti itu bisa begitu, karena dalam konteksnya, dalam keadaannya, dalam mukhayyam. Kecuali kalau barangkali mukhayyamnya teman-teman kantor atau apa yang bersih-bersih ya, hanya acaranya acara-acara game-game begitu ya, yang nggak begitu. Tapi kalau mahasiswa dia digembleng segala macam, ada hiking, kotor-kotor, praktekkan langsung. Beliau praktekkan, sholat, enggak pakai ini. Saya juga beberapa kali ikut mukhayyam, nggak gini-gini banget, beliau luar biasa. Ada baiknya juga, sholat langsung. Sehingga kita tahu teori selama ini, ya kita praktekkan paling tidak sekali. Sehingga kita enggak merasa ini benar apa enggak, ini sholat sah apa enggak, ini kena kotor sah apa tidak, di atas tanah sah apa tidak, ya sah ya. Tapi kembali memang ada kondisi-kondisi tertentu.
Juga barangkali tentu teman-teman juga yang di kantor, ya kalau melihat mazhab yang lain yang dengan menggunakan kaos kaki, ya kita saling menghargai saja. Berarti itu sesungguhnya tidak menerapkan mazhab Syafi'i yang ketat. Saya termasuk secara pribadi yang belum pernah, karena saya mencoba mengamalkan mazhab Syafi'i, berpegang teguh dalam mazhab Syafi'i. Tapi ya saya melihat ada teman-teman yang lain tidak mengingkari, saling kita bertoleransi saja, karena tahu sebab perbedaannya. Baik. Nanti ada berikutnya singkat tapi nanti saja lah ya. Berikutnya tentang membasuh perban. Hal ini juga kaitannya dengan khuf tadi. Kita punya luka, ada perban, bagaimana? Terutama dalam mazhab Syafi'i. Insyaallah kita kaji dalam pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Semoga bermanfaat. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.